Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore Mas Fikri dan teman-teman semuanya. Di video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai bab 5 dan 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Darmawan. Perkenalkan, nama saya Hafal Siti Rahmat. Perkenalkan, saya Ibnu Kurnia Nurdin. Halo, saya Valinda Anissa. Saya Davizul Frizil Syaputra dan saya Rani Azwa. Oke, di sini saya akan membahas mengenai bab 5. Jadi di bab 5 ini, media massa itu memiliki 4 fungsi utama, yaitu to inform, to educate, to entertain, dan juga social control. Jadi di sini dalam perspektif etika, menjalankan 4 fungsi ini tuh bukan hanya mengenai teknis, tetapi bagaimana media itu selalu berpihak pada kepentingan publik. Di tengah digitalisasi ini, banyak media tradisional itu yang mulai melakukan efisiensi yang mengorbankan kualitas karena biaya. Kemudian terdapat teori tanggung jawab sosial. Teori tanggung jawab sosial ini mempunyai 4 prinsip. Yang pertama yaitu media harus melayani sistem politik dengan menyediakan informasi. Yang kedua, media harus memberikan pencerahan pada publik. Yang ketiga, media harus menjaga hak individu dengan bertindak sebagai pengawas. Yang keempat, media harus melayani sistem ekonomi dengan menghubungkan pembeli dan penjual melalui iklan. Yang kelima, media harus menyediakan konten hiburan yang sehat dan bermutu. Selain itu, di era digitalisasi ini terdapat komodifikasi informasi. Komodifikasi informasi itu adalah suatu proses mengubah makna menjadi sesuatu yang dapat diperjualbelikan untuk nilai tukar. Berikutnya, bab 6 pada buku ini membahas tentang pentingnya etika dan kode etik dalam dunia jurnalisme. Dibahas juga dalam buku ini kehadiran instrumen hukum seperti hak tolak, hak jawab, dan juga hak koreksi itu menjadi jaminan penting agar kebebasan pers itu dapat berjalan selaras dengan keadilan bagi masyarakat. Di dalam bab ini juga dibahas hal yang menyadarkan kita gitu bahwa etika jurnalistik ini melarang keras eksploitasi trauma maupun pengungkapan identitas korban hanya demi mengejar sensasi belaka. Di bab 5, kelebihannya itu menegaskan bahwa media itu punya tanggung jawab sosial. Seperti contohnya kayak media itu nggak boleh menyebarkan berita-berita yang salah dan juga nggak boleh mengeksploitasi para korban. Kalau di bab 6 itu dijelasin inti dari praktik jurnalisme yang profesional. Jadi diajarkan untuk menyajikan berita yang akurat, etis, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Jadi pada bab 5 ini, kekurangannya itu adalah pembahasannya itu masih kurang mendalam dalam mengulas tantangan etika media digital dan media sosial yang saat ini lebih dominan daripada media konvensional. Selanjutnya pada bab 6 yaitu materi itu lebih banyak menjelaskan konsep dan prinsip kode etik jurnalistik secara normatif, tapi belum banyak nih yang membahas tantangan jurnalistik modern seperti penyebaran hoax, penggunaan AI, kemudian jurnalisme warga atau citizen journalism. Yang saya dapatkan dari bab 5 ini adalah saya merasa lebih paham bahwa media massa itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena bukan hanya sekedar menyebarkan berita, tapi seringkali ada dilema dan juga kontradiksi ya dalam suatu media karena harus menyajikan informasi yang edukatif dan juga sesuai dengan etika. Namun di sisi lain, in another side juga dituntut untuk mengejar seperti views, rating, keuntungan seperti iklan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini sebagai tantangannya cukup besar, dan gimana sih cara media ini bisa menjaga kualitas dan integritas informasi. Dan saya juga baru tahu kalau misalkan media massa itu mengawasi 3 aspek. Itu yang pertama ada kode etik jurnalistik, lalu yang kedua ada KPI, dan juga ada masyarakat yang memiliki literasi yang begitu kritis. Dan yang didapati dari buku Etika Komunikasi bab 6 Etika dan Kode Etik Jurnalistik, yang pertama adalah independensi dan akurasi. Bagaimana kita harus terbebas dari pengaruh-pengaruh luar, dan juga dalam menyampaikan sebuah fakta atau berita kita harus pastinya akurat dan apa yang kita sampaikan itu nyata, apa adanya dan faktual. Lalu juga kita harus baiknya melakukan introspeksi diri dalam menyampaikan sebuah pendapat, baik itu menyampaikan sebuah berita, isu yang diangkat, karena kita sebagai manusia biasa mungkin tak luput dari kesalahan, pasti ada hal-hal yang miss, hal-hal yang salah, dan baiknya kita bisa mengintrospeksi diri dalam apa yang kita tulis dalam sebuah pemberitaan. Lalu juga yang terakhir, pastinya kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita tidak boleh terlalu mengekspos baik dari korban ataupun pelaku, sekalipun pelaku itu adalah sebuah anak-anak, kita tidak boleh terlalu mengekspos tersebut, karena ini juga terkait kode etik di Dewan Pers. Jadi kita dalam menyampaikan sebuah berita pastinya harus objektif.
Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.